para santri semuanya di sini. Cuman di sini Kim Mercon saat ini dibilang sombong, dibilang nggak tahu diri, dibilang lupa daratan. Sumpah demi Allah, Mama sekarang ngeblokir nomor saya dua-duanya. Berarti itu real nih penonton. Real. Besok lusa para penonton Mama Skaryo, ketika Mama Skaryo kesekap sama dukun, jangan minta bantuan ke channel Kim Mercon. Pikiran kenapa saya diblokir Mama Skaryo gitu loh. Kok Mama Skaryo memutuskan silaturahmi? Untuk silaturahmi kita masih berjalan. Masih berjalan. Di belakang layar mah insya Allah di belakang baik. layar insya Allah baik. Meskipun jadi begini nih para santri semuanya di sini. Di sini guru mau curhat tentang masalah karir Kim Mercon di YouTube. Mungkin sebagian para penonton mengenal Kim Mercon dari Mas Karyo, dari channelnya Gus Idris, seperti itu. Namun di posisi saat ini saya harus memutuskan, tanya tetap bukan saya sombong, bukan saya berbesar hati. Telepon sebentar. Tetap mau gimana pun nama besar Mama Skaryo dan Gus Idris itu nggak jadi jaminan kesuksesan Kim Mercon. Bukan sombong, tanpa kerja keras Kim Mercon, tanpa semangat Kim Mercon, Kim Mercon nggak akan terkenal terkenal ini. Contoh nggak sedikit anggota PSS santrinya Mama Skaryo banyak yang nge-YouTube tapi nggak ada yang menonjol. Coba bayangkan, siapa sih banyak seperti Abah Yudhistira PSS sampai ganti nama Komando PSS, Raden Sawal PSS, ya kan semuanya nggak melulu tentang Mama Skaryo gitu. Ya, tetaplah intinya kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah lah, tali persaudaraan. Nah seperti itu kan nomor pertama. Kayaknya botlop ini apa sih? Layarnya ngadangin lampu itu. Coba kamera dari sini. Kameramen dari sini. Ini udah lab ya. Jadi Mimi belum nyampe, belum paham apa yang saya maksud. Sebentar saya ngambil rokok dulu. Udah duduk aja masnya. Jadi gini maksud saya para santri. Yang namanya ukhuwah Islamiyah itu emang ada, emang harus, gitu loh. Cuman di sini Kim Mercon saat ini dibilang sombong, dibilang nggak tahu diri, dibilang lupa daratan. Artinya apa? Kim Mercon betul banyak yang mengenal Kim Mercon dari Mama Skaryo dan Gus Idris. Benar. Cuman tetap tanpa semangat Kim Mercon, tanpa kepintaran Kim Mercon, tanpa skill Kim Mercon, ya Kim Mercon nggak akan bisa bertahan ini. Fakta dan buktinya banyak. Yang pakai nama PSS, yang pakai nama Mama Skaryo. Kalau emang mereka nggak punya inisiatif, nggak semangat, nggak kreatif, ya nggak akan bisa terkenal. Jadi saya gini, stop bilang bahwa Kim Mercon sombong, stop bilang bahwa Kim Mercon lupa diri. Dan saya terakhir ngebahas Mama Skaryo dan saya terakhir ngebahas Gus Idris. Bukan berarti saya benci Mama Skaryo dan Gus Idris. Gitu. Saya nggak pengen aja ketika saya terus berkarir di YouTube, nggak bawa-bawa nama mereka kan fans Mi. Ya benar. Fans. Bantuin Mama Skaryo, bantuin Gus Idris. Gitu loh. Itu yang saya nggak pengen. Solusinya gimana? Gimana ya kalau untuk solusinya? Sebenarnya kalau dibilang sombong ya nggak sombong. Ya namanya semua orang pasti punya aktivitasnya masing-masing ya. Nggak selalu ada di saat ngebutuhin ini kita harus ke sini. Nah, ya mungkin di saat benar-benar kita ada waktu, pastilah. Kalau emang waktunya ada, pasti kita bantu. Intinya sih begitu. Tapi saya detik ini, menit ini nggak akan membantu Mama Skaryo. Saya nggak akan ada tampil dengan Mama Skaryo dan saya nggak akan tampil bersama Gus Idris. Artinya apa? Saya emang di sini mau mempunyai prinsip bahwa saya digagalin loh gara-gara yang pakai kemarin. Nih, gue bongkar semuanya nih. Saya bongkar Mama Skaryo, Gus Idris ya. Perhatikan baik-baik ya kepada para santri. Bukan saya ngajarin kebencian ke kalian. Saya digagalin berkarir dalam YouTube gara-gara masalah Eyang Pakih. Harus diketahui oleh para santri sama penonton, nomor pribadi saya diblokir sama Mama Skaryo. Dua-duanya nomor saya diblokir. Saya dikeluarin dari grup spiritual Halu. Dikeluarin. Kenapa bisa terjadi sampai saat itu?
Ini faktanya loh. Benar. Bahwa Real. yang memutus ukhuwah Islamiyah persaudaraan yang Mamas Karyo sendiri. Iya, Demi Allah, demi Rasulullah, berani apalah saya. benar. Demi Allah, jangan demi Rasulullah, nggak sah kalau bilang demi Rasulullah. Sumpah dengan nama selain makhluk, nggak sah. Sumpah demi Allah, Mamas Karyo ngeblokir nomor saya dua-duanya. Berarti itu real nih penonton. Real. Itu real. Real, Iya. para santri. Tadinya satu grup itu ada, ternyata gara-gara pas itu udah langsung diblokir. Gara-gara masalah yang Gara-gara masalah yang pakai langsung diblokir. gara-gara mendahului cerita, Nah. padahal sama-sama settingan, konten halu, panas saya. Perlu diketahui, ya, saya keras. Jangan bawa nama Mamas Karyo lagi. Baik guru, Jangan bawa nama-nama Gus Idris lagi. baik guru. Iya, Kita bisa kok tanpa mereka. bisa tanpa mereka. Bukan berarti kita nggak tahu terima kasih. Tetap Iya. terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan terhadap Mamas Karyo dan Gus Idris. Nah, Gitu. Cuman besok lusa para penonton Mamas Karyo, ketika Mamas Karyo kesekap sama dukun, jangan minta bantuan ke channel Kim Mercon. Karena apa? Karena di konten kita udah nggak sejalan dengan Mamas Karyo. Kalau Gus Idris masih tanda tanya. Yang saya garis merah Mamas Karyo. Gitu. Nomor saya diblokir dua-duanya. iya, Persaudaraan gimana coba? benar. Apakah salah saya memutuskan detik ini, menit ini kita udah nggak pakai nama Mamas Karyo? Udah Iya. nggak melihat Mamas Karyo lagi. Ya nggak salah dong. Hitungannya kan ya cuma gara-gara konten. Maksudnya cuma gara-gara konten Nah, betul. sampai diblokir. Kan maksudnya nggak lucu. Maksudnya nggak lucu gitu misalkan ya. Udah gara-gara konten diblokir ya. Wah, itu udah nggak masuk akal ya. Coba menurut santri yang lain. Takbir guru. Sama aja guru, itu namanya memecah persaudaraan, cuman masalah gara-gara konten kayak gitu doang. Memecah persaudaraan. Iya. Putuskan silaturahmi. Memutuskan silang itu real, nomor saya diblokir. Hebat amat nih orang, kata saya. Oh, oke. Saya sampai nggak tidur, terus terang. Saya nggak enak hati sama Mamas Karyo. Mamas Karyo kenapa kok sampai kayak gini? Ya mungkin salah saya. Benar. Cuman kan nggak mesti diblok juga. Putus dong silaturahmi. Nah. Bener guru. Saya Tanya dulu. tanya dulu masalahnya apa. Kalau saya salah saya perbaiki. Itu gentleman. Gitu loh. Ini udah lama, udah hampir seminggu. Saya baru mengeluarkannya sekarang. Kalau emang kesal atau nggak suka, ya seenggaknya diomongin dengan baik-baik. Bukan caranya diblokir. Kalau diblokir kayak gitu kan tandanya udah. Jadi nggak ada permasalahan yang harus diselesaikan lagi. Kalau diblokir. Kebencian berarti guru. Nah, kan yang kesannya kan yang jelek saat ini kita bukan cari jelek mana yang benar mana yang salah, enggak. Kesannya itu Kim Mercon saat ini, wah setelah ikut Jenderal Jenglot misalkan, Kim Mercon kok jadi lupa sama Mamas Karyo. Bukan lupa, kita udah nggak boleh berkarya bersama Mamas Karyo. Iya. Nomor aja diblokir. Awas si Intan, Ki Balap Muda, seluruh santri-santri saya yang ada di YouTube haram pakai nama Mamas Karyo. Ini aja saya masih pakai yang terakhir. Iya. Haram pakai nama Mamas. Ini resmi ya, surat pernyataan dari saya. Karena saya di sini adalah owner daripada 3 channel. Nama, thumbnail, Thumbnail, sekaligus jangan sampai ada pokoknya. kita buktiin ke Mamas Karyo bahwa kita bisa lebih dari Mamas Karyo. Bisa berkarya sendiri guru. Bisa berkarya sendiri. Buktikan saat guru. Ya buktikan. Terima kasih ilmu-ilmunya intinya seperti itu. Ilmu halunya kan. Ya kan kita main halu terus. Emangnya yang pakai real tukang tambal. Ada tatonya guru. Nggak ada tatonya Iya. gitu. Kita nanti bahas Gus Idris, orang-orang yang berjasa di Kim Mercon. Nanti Gus Idris setelah kita bahas Mamas Karyo. Ada pertanyaan di sini. Keberatan nggak kalian nggak usah bawa-bawa nama Mamas Karyo lagi? Enggak guru. Enggak guru. Gitu. Bukan berarti saya menggiring kepada para santri saya untuk membenci Mamas Karyo, enggak. Permasalahannya ya gitu. Gara-gara yang pakih, konten yang pakih, nomor Kim Mercon dua-duanya diblokir. Tanpa ngasih tahu kesalahannya. Ya mungkin salah mendahului konsep yang pakih. Iya, mungkin. Settingannya harus begini, Kim Mercon ngambil jalur begitu. Sampai diblokir, gila. Stres nggak? Bukan stres lagi tuh. Nah, itu dia. Saya juga saya ngerasa saya baik-baik aja sama Mamas Karyo. Cuman demi Allah saya itu diblokir nomor saya. Saya udah kehilangan kontak Mamas Karyo. Yang tadinya enak ketika ada apa-apa Mamas Karyo tuh chat-chat, sekarang udah nggak bisa. Gitu. Artinya di sini saya bukannya nggak berterima kasih kepada Mamas Karyo. Saya berterima kasih ribuan terima kasih. Cuman tetap 100% saya itu 80% skill dan nasib keberuntungan bisa bertahan sejauh ini.
Karena banyak yang pakai nama Mas Karyo, banyak tuh santri-santri PSS pada nge-YouTube semuanya, nggak ada yang 100.000 subscribernya. Siapa coba? Santri yang benar-benar resmi santri PSS. Saya bukan menghina PSS di sini. Ini saya ngasih gambaran. Ya intinya sih di sini penonton juga harus pinter juga ya. Maksudnya kayak nonton gitu ya, harus tahu karakter juga lah. Kan karakter orang kan beda-beda ya. Maksudnya nggak sama. Ada yang pengen kita harus ngikutin alurnya dia, ada yang pengen enggak. Nah di sini sih ya Kim Mercon ya udah menantang keras, maksudnya bukan menantang keras ya, maksudnya pengen awalnya baik-baik aja, cuman ya gara-gara diblokir kan kita jadi bingung. Jadi ya udah mau gimana lagi, selagi kita masih punya skill, ya punya usaha tetap lah. Nah itu dia, jadi artinya banyak yang santri-santri PSS itu kan kadang-kadang pada bikin YouTube. Waduh, rokok habis lagi ya, harga ada doang. Nanti banyak di mobil. Waduh, santri coba nih ke Nuril. Mana habis? Ngetok. Ada Mas Aji, ada para santri semua di sini. Jadi sekali lagi, Kim Mercon bisa dikenal di YouTube nggak mutlak 100% dari Mas Karyo, nggak mutlak 100% dari Gus Idris. Banyak santri resmi PSS bikin YouTube, kalau emang dia nggak semangat, nggak kreatif, nggak pintar, nggak cerdas, nggak bisa berkarya, tetap banyak yang gagal juga di YouTube. Benar. Bukan nggak sedikit, banyak jebolan PSS Mas Karyo pada bikin YouTube, tapi nggak ada yang langgeng. Kebanyakan yang langgeng itu pun oleng-olengan dan ganti nama, PSS-nya dibuang. Gitu. Nah di sini Kim Mercon menyatakan bukan mutus silaturahmi. Toh nomor Mas Karyo masih ada di saya, tapi saya diblokir. Yang mutus dari pihak sana. Oke, mulai detik ini unek-unek saya udah seminggu. Benar. Nggak ketahan ini, nggak kebendung. Apa ya namanya unek-unek tuh emang harus dikeluarin. Iya. Karena kalau dipendem tuh penonton nggak tahu. Penonton nggak tahu permasalahannya gimana. Kenapa Kim Mercon nggak ngebantuin? Nah, itu di dia. sini makanya Kim Mercon ngomong ya biar tuntas, biar penonton semuanya tahu bahwa ini konflik ini. Makanya kemarin di GNS aja saya banyak ngelamun, sampai saya pingsan ngelawan dukun Darto itu. Saya ngelawan dukun. Capek badan, fisik, banyak jadwal ceramah, pikiran, kenapa saya diblokir Mas Karyo gitu loh. Kok Mas Karyo memutuskan silaturahmi, ada apa? Akhirnya saya pingsan. Udahlah, mending pingsan. Enak kan pingsan mah digotong aja kan ya. Nah, apa maksud saya? Artinya ketika ada penonton bilang Kim Mercon nggak tahu diri, inilah jawabannya. Bukan Kim Mercon yang nggak tahu diri. Kim Mercon sukses gara-gara Mas Karyo, enggak. Berapa persen? Kemutlakan ada di Bismillah Kim Mercon, di niat Kim Mercon, karir Kim Mercon yang menentukan. Bukan berarti kita nggak terima kasih sama Mas Karyo. Artinya ya ribuan terima kasih saya ucapkan pada Mas Karyo. Segitu aja untuk Mas Karyo. Mungkin ada tambahan para santri? Mungkin Mas Karyo telah memutuskan silaturahmi, Guru. Nah, Aturan kan nggak begitu. Seharusnya kan tanya baik-baik dulu. Ini kenapa? Ini ada apa? Seharusnya bilangin, oke lah, mungkin kita bisa ngerti. Iya. Kalau Mas Karyo itu bilang. Nah ini kan nggak ada omongan apa-apa ya, kita bingung gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa itu orang ya memutuskan silaturahmi? Ya kalau menurut dari pandangan saya juga sih ya mungkin udah apa ya, udah nggak mau minta bantuan dengan kita lagi. Kita ya udah apa ya, ya udahlah, mungkin udah jalannya begini. Ya cuman kan penonton nanti ada anggapan penonton kok Kim Mercon sombong, Ya nggak bantu Mas Karyo. oke, coba yang dari penonton gimana nih, coba ada komentar apa? Jadi Maksudnya mungkin gimana? penonton ini real, nggak settingan, karena Kim Mercon real-realan aja sekarang mah. Salah nggak yang diambil yang apa sih yang Kim Mercon ambil ini, langkahnya salah nggak? Coba Ya mungkin Guru mah rendah hati, ibaratnya kalau mau ibaratnya baik-baik lagi Kim Mercon siap ngomongin permasalahan ini kenapa tadinya, jangan diam-diam ibaratnya tiba-tiba ngeblokin WhatsApp ya kenapa gitu, nggak jelas kayak anak kecil ibaratnya Guru. iya, anehnya seharusnya di saat ya Kim Mercon bisa dikatakan sukses. Alhamdulillah dari YouTube kita punya kendaraan. Padahal waktu zaman Eyang Pakih kalau emang ngomong baik-baik mah kita datang kok. Seharusnya Iya, emang ngomong begitu Guru, harusnya baik. gitu. Tetap merangkul. Ini kan kita seolah-olah ditinggalkan, oke gitu loh. Nah intinya ketika ada penonton bilang Kim Mercon sombong, udah sukses sombong, dikenal gara-gara Mas Karyo, itu nggak mutlak.
Iya. Enggak, Kim Merton dikenal oleh penonton sejauh ini enggak 100% dari Mamas Karyo. Ya mungkin ada penonton yang beranggapan bahwa Kim Mercon sukses dari Mamas Karyo dan Gus Idris. Itu enggak 100%. Karena di sini ya dari semangat Kim Merconnya juga ada, ya enggak semuanya lah maksudnya. Iya, betul. Sekarang kan yang eksis di YouTube, yang eksis di YouTube pakai nama besar Mamas Karyo kan orang-orang terdekatnya aja. Contoh Kang Adin, saya baik sama Kang Adin baik sama saya. Kang Adin santri Mamas Karyo cabang Banten, saya hormat sama Kang Adin. Tontonan Kang Adin ini rame kalau collab sama Mamas Karyo, berdampingan. Kalau jauh tetap aja si channel itu kembali ke standar 1000-2000 penonton. Nah itu kan termasuk daripada rezeki jodoh Allah yang menentukan gitu. Jadi ngatur. Kayak komando PSS Raden, mereka kan pada berlindung di bawah naungan Mamas Karyo. Ketika jauh dari Mamas Karyo itu akan merosot. Nah Kim Mercon mah jauh dengan Mamas Karyo di Medan, Kim Mercon di Banten, tapi alhamdulillah sejauh ini masih eksis di YouTube meskipun ya sering motong alur cerita. Ya oke, nggak masalah. Benar. Alur cerita ini YouTube diberikan kebebasan gitu. Udah itu kemarin udah saya bahas. Intinya untuk Mamas Karyo bukan Kim Mercon sombong, tolong sampaikan ke Mamas Karyo ribuan terima kasih. Mulai besok saya nggak ikut konsep Mamas Karyo, judul Mamas Karyo, thumbnail Mamas Karyo. Video ini mau di-tag is oke, nggak masalah gitu kan, karena ada ancaman juga dari mereka. Siapa saja yang pakai foto saya, foto Mamas Karyo, judul Mamas Karyo, jika mendahului alur cerita menjelekan akan diblokir, akan di-tag, dilaporkan ke pihak YouTube. Nah dari situ aja udah ketahuan ya penontonnya, ancaman kalau kayak gitu. Berarti mereka nggak mau didahuluin ceritanya, ya mungkin itu prinsip mereka gitu. Terserah ini mau dianggap menjelekan, ini mau dianggap menjatuhkan, kan nanti ada di manajemen mereka gitu. Yang jelas ribuan terima kasih untuk Mamas Karyo sudah membawa Kim Mercon sejauh ini ke titik hari ini. Cuman besok lusa kepada para pecintanya Mamas Karyo, kalau Mamas Karyo kesekap, kalau Mamas Karyo muntah darah, muntah kecap, muntah beling apa segala macam, tolong jangan ngasih kabar ke sini, baik ke YouTube, ke WA, karena Kim Mercon urusan konten dengan Mamas Karyo sudah putus. Udah clear ya, udah beres. Sudah clear. Di sini. Jangan dikait-kaitin lagi dengan Mamas Karyo. Pokoknya hari ini udah clear, maksudnya nggak ada permasalahan lagi sama Mas Karyo. Tapi untuk silaturahmi kita masih berjalan. Masih berjalan. Di belakang layar mah insya Di Allah belakang baik. layar insya Allah baik. Meskipun WA saya diblokir itu doang sama. Bingung sih, mau silaturahmi juga bingung ya, diblokir mau hubungin siapa? Nah itu dia. Padahal Itu saya kemarin ceramah ke Medan, di Deli Serdang, di mana? Di Deli Serdang lah, ceramah di Medan. Saya nggak mampir karena udah diblokir, udah benci kali sama saya. Datang percuma dong. Is oke, beres ya Mamas Karyo. Intinya ribuan terima kasih untuk Mamas Karyo sudah membawa Kim Mercon sampai detik ini. Esok hari Mamas Karyo viral, kalah Atta Halilintar, Kim Mercon nggak akan pansos. Bismillah, Kim Mercon akan berkarya karena masih ada orang-orang yang membuka pintu hatinya gitu. Kalau Mamas Karyo kan udah ngeblokir, berarti udah end gitu ya. Paham ya, mudah-mudahan paham. Yang kedua Gus Idris, saya tetap bawa nama Gus Idris di sini bukan berarti tanggapan saya ke Gus Idris bukan berarti sama dengan Mamas Karyo. Kalau Kim Mercon dengan Gus Idris begini, WA masih aktif, masih komunikasi lancar. Justru yang lebih besar jasanya adalah Gus Idris. Bukan membandingkan. Kim Mercon, wah udahlah saya sebenarnya nggak enak nih kalau ngebahas Gus Idris. Udah Gus Idris mah nggak ada salah dengan Kim Mercon. Kim Mercon banyak salah justru sama Gus Idris. Kalau sama Gus Idris, wah terima kasih banyak. Dulu saya dipanggil Gus Idris, diongkosin tiket pulang pergi, sering motong jalur cerita. Zaman saya Osman, alhamdulillah 130 juta zaman saya Osman. Terima kasih banyak, saya punya dosa, malah saya udahlah nggak berani banyak komentar kalau sama Gus Idris. Mungkin kalau sama Gus Idris saya masih pengen silaturahmi di YouTube maupun di luar YouTube. Cuman kemarin terus terang saya pengen mampir ke waktu ke tempat GNS, saya mau mampir ke tempat Gus Idris, cuman demi Allah Rasulullah belum tidur dikejar-kejar waktu mepet, wah akhirnya saya pulang aja gitu. Ya karena kondisi juga, jadi kita juga nggak terlalu memaksakan, ya kan. Nah kalau Gus Idris ya lebih ke hormat salam saya lah ke Gus Idris itu dan para santri
Kalau mau pansos ke Gus Idris silahkan, karena belum ada larangan dari Gus Idris. Ikutlah berkreasi, ya tetap kita jangan mendahului alur cerita. Yang mendahului cerita. Kalau Gus Idris gitu ya. Ya pokoknya no comment lah kalau Gus Idris mah. Siap bro. Permintaan maaf lah kalau Gus Idris, kalau sejauh ini sama Gus Idris fine-fine aja sih, Baik-baik aja ya sama Gus Idris ya. baik aja gitu. Nah justru dari Gus Idris inilah Kim Mercon itu awalnya. Dulu duel sama Gus Idris, diundang sana ke sini, pokoknya mah Benar. dari situlah tetap kerja keras Kim Mercon juga mempertahankan YouTube sampai saat ini. Ya Kim Mercon sendiri kuncinya gitu. Ya nggak ada problem sih menurut saya sama Gus Idris mah. Gitu. Kenapa saya bawa dalam momen kali ini, karena yang pakai itu melibatkan Mama Skario dan Gus Idris. Benar. Gitu. Sejauh ini ada komentar dari para santri? Tetap kalau Gus Idris misalkan ada netizen minta tolong, ya udah kita tolong di channel pasukan, minta tolong di santri, tolong di santri Kim Mercon. Gitu aja, kecuali emang udah ada himbauan langsung nelpon saya Gusnya, atau Gusnya ngeblok saya, mungkin kita udah stop gitu. Nggak ada komen Gus Idris. Nggak ada bro. Sekarang Gus Samsudin viral Nah, iya tuh. dengan nenek apa tuh? Nenek Siluman. Nenek siluman ya. Nenek siluman. Siluman minta pulsa. Gus Herman ngebahas nenek siluman minta pulsa. Kalau Gus Samsudin sebenarnya kontennya ya huwa humahum hiya humahuna anta antuma antuna ananahnu, sama aja. Cuman kan pengobatannya kita Kim Mercon jangan sampai ada pengobatan kayak Gus Samsudin. Lebih Benar. ke apa ya? Lebih ke simsalabim abdagadabra. Sulap gitu loh, nggak kita mengandalin doa aja, nggak usah banyak gaya narik keris segala macam dari dalam perut. Kim Mercon meskipun bisa narik kulkas dari dalam perut tapi nggak ditunjukin. Sekarang kita yang real aja. Kan kalian sering nerima tamu banyak kesini. Iya bro. Kalau ada yang minta obatin, sebisa kalian doa karena doa silahul mukminin gitu. Jadi kita mah hanya mengandalkan doa ya, doa dan energi, kekhusyuan dan lain sebagainya. Gus Samsudin kita doain mudah-mudahan cepat sadar. Amin. Karena Gus Samsudin ini pengobatannya double, halu, kontennya halu, pengobatannya halu. Gimana nggak halu? Narik keris dari dalam perut, ngobatin orang, pakai mahar gede-gede nggak tanggung-tanggung. Kalau Gus Samsudin, Astagfirullahaladzim. mudah-mudahan cepet sadar lah gitu kan. Terus gimana dengan ada boker panas? Tahu boker panas? Apa tuh bro? Ada YouTuber boker panas yang pakai make up tuh, yang pakai make up, celana sobek-sobek, banyak laporan di admin. Kenapa bro ya? Banyak pasien udah transfer duit tapi nggak datang orangnya untuk pembersihan rumah, pengobatan lain sebagainya, bawa cewek segala macam. Itu mah spiritual, bro. nah itu mah nanti ya bukan yang serius, itu malah sepele itu mah gitu. Kok ini muter di situ, muter nggak? Coba Ini nggak bro, itu sinyal itu di HP yang lain. sama bro. Tetap kita terus di YouTube berkarir, karena Kim Mercon, Intan, Kibalap Muda, ada Mas Haji, ada Amel. Ada yang kenal Amel para penonton di sini? Mbak Amel, ada yang kenal nggak? Insya Allah nanti kita panggil, kita silaturahmi ke Mbak Amel, kita hajar dukun-dukun hula gitu. Nanti dikomandani oleh GNS ya. Nah kenapa Kim Mercon sekarang kiblatnya ke GNS, sahabat? Ini harus tahu sahabat ya. Karena saya berangkat ke GNS tuh kemarin izin ke siapa? Izin ke Gus Idris, izin ke Mama Skario. Setelah saya izin ke Mama Skario, diblokir. Saya bilang begini ke Mama Skario, Mas, insya Allah dalam waktu dekat saya mau ke GNS. Karena saya ingin nambah pengalaman, banyak pengetahuan, saya mau ke GNS. Mohon maaf kalau nggak bisa mampir, kalau nggak salah saya SMS Mama Skario seperti itu. Jawaban Mama Skario gimana? Ada yang tahu nggak? Yang tahu saya kasih motor. Ayo. Setelah saya izin ke GNS ke Mama Skario, apa jawaban Mama Skario? Wah, awas, hodang hadir. Silahkan bro. Ketebak saya kasih mobil. Apa coba jawaban daripada Mama Skario yang terhormat? Ini sinyal nggak enak. Ini coba minta hotspot dulu nih, sebentar.
mungkin marah nih, guru. Hah? Marah kali hodamnya guru itu. Apa jawaban Mama Nggak Karyo? diterima kali guru Hmm? sama Mas Karyo. Izinnya mau ke GNS, Iya, tapi Guru. saya pamit bilang. Iya. Karena posisi GNS sama Mama Karyo waktu di Jawa tuh deketan. Boleh aja. Apa disebodohin aja guru kesana gitu? Karena dibalas. Nggak ada yang benar. Balasannya dengan blokiran. Bila perlu saya tunjukin WhatsApp-nya. Diblokir saya. Oh yang kemarin guru liatin itu. Iya, Blokir. nggak ada jawaban Yang pas apa-apa. dicek di handphone saya WhatsApp ada. Mas. Nah, itu dia. Jadi di sini kalau saya baca komenannya ini banyak yang jangan sombong Enggak. Ki. Bukan masalah sombong. Iya, satu banyak yang ngomong sombong, yang Ya. kedua jangan ngomongin orang, gibah katanya. Nah, itu di Ini sini kan kan curhat. Iya betul guru. di sini kan di sini kita yang kena ininya gitu. Jadi nah makanya kita pengen ngomong nih sama penonton semuanya biar masalahnya clear. Jadi biar nggak ada ya fitnah di sana sini gitu. Nah. Bahwa ini real. Jadi guru mas selalu terbuka untuk siapapun itu. Jika niat baik, guru lebih baik. Iya, itu doang sih. Padahal mah saya itu nggak pernah mau ngejatuhin orang di YouTube, nggak pernah saya. Iya benar. Cuman ini aja agak ngamuk. Itu pun nggak ke Mama Karyo. Ke Gas Samsudin aja, mudah-mudahan cepet tobat, pengobatannya itu coba dibenerin, dirapihin. Sebelum ke GNS kemarin, saya juga chat ke Gus Idris. Gus, saya mau ke GNS. Insya Allah saya mampir. Saya mau ke GNS, mau nambah pengalaman, mau nambah pengetahuan. Apa jawaban Gus Idris? Yang bisa nebak, saya kasih Pajero Sport Dakar 4x4 750 juta. Apa jawaban Gus Idris? Ini saking Kim Mercon pengen kondusif antar spiritual sampai izin. Nah, sekarang apa jawaban Gus Idris? Penonton kalau ada yang bisa nebak juga, ayo. iPhone menonton. Jangan iPhone, Pajero bawa. Pajero. Nggak ada yang benar. Jawaban Gus Idris, monggo, baik, enak. Gus Idris itu selalu memberi jawaban yang enak. Nah, Itu. meskipun singkat ya, Meskipun singkat tapi dia enak jawabannya. bagus lah ya, nggak ada masalah Gus Idris. Monggo. Jadi seolah-olah kayak Izinin. Iya. silahkan ngizinin. Padahal saya udah, demi Allah Rasulullah para sahabat, saya udah bawa madu 20. Yang 10 buat GNS, yang 10 buat Gus Idris. Cuman saya nggak sempat dari Ngawi ke Malang itu 2 jaman kalau nggak salah. Ya. Ya Allah, saya hampir telat naik pesawat juga kan, harus ke Bandara Soekarno-Hatta gitu loh. Nah tetap kalau Gus Idris, Kim Mercon masih pengen berkolaborasi, bersilaturahmi iya, di depan bersilaturahmi. layar atau di belakang layar. Itu pun saya sifatnya menunggu, menunggu karena Kim Mercon orangnya nggak enakan. Seperti itu. Nah, kemana Kim Mercon berlabuh? Ya tidak lain tidak bukan, mungkin para penonton juga udah tahu. Ya. Jadi Kim Mercon saat ini di bawah naungan GNS mungkin seperti itu. Karena saya memasrahkan diri datang ke sana untuk nambah pengalaman, nambah wawasan. Karena saya Gus ke GNS kemarin saya ditinggalkan oleh orang-orang tua saya. Seperti udah nggak dipeduliin. Akhirnya GNS ngasih seperti suntikan semangat, suntikan moral. Tapi penonton masalah sangka aja. Disangkanya Kim Mercon jadi benci Mama Karyo gara-gara GNS, padahal mah nggak ada urusannya, nggak ada Iya, kaitannya. beda urusannya Nah, gitu. itu dia. Inilah Kim Mercon curhat apa adanya. Gitu. GNS baik, baik, tapi tegas, hebat GNS itu. Nah mungkin kita di dunia perdukunan, di mana GNS terluka oleh dukun, di situ insya Allah Kim Mercon membantu para santri, kerahkan tenaga, pikiran, Doa juga, doa semuanya. ke semuanya gitu. Terlebih ke nggak apa-apa Mas, nggak kena ini, ke situin sambut Ji. Karena GNS benar-benar ngedidik di YouTube itu gimana ya, Tegas, tegas, garang. beneran dia enggak. Karena GNS itu mau teman-temannya itu bangkit bersama-sama. Nah, tapi kan salah aja penonton menyangkanya GNS sombong, menjatuhkan. Enggak ada niat menjatuhkan. Yang kita jatuhkan tuh pengobatan halunya. Mana emang mau nggak keluarga kalian coba diobatin misalkan sama spiritual, dilecehin, dipatok mahar, diterikin sulap. Enggak. Saya nggak Biasa. komentar pengobatan Mama Karyo, saya juga nggak tahu. Kalau pengobatan Mama Karyo nggak tahu, pengobatan Gus Idris ya sedikit enggaknya insya Allah baik gitu ya. Kalau Samsudin Brewok kita doain mudah-mudahan cepat tobat. Amin, Bro.
Malu. Santri Ki Mercon awas jangan sampai pengobatan pakai trik kayak gitu. Jangan. Haram. Ngopi guru. Ngopi dong. Tahu aja. Nah ini di sebelah saya siapa sih, penonton kan baru lihat ya. Beliau santri saya, kadang-kadang nyupirin saya juga, sahabat, doain orang Cimone. Orang Cimone. Orang Cimone yang mau silaturahmi. Beliau yang sering kemarin nggak bisa nyupir ke GNS karena sibuk beliau ini. Biasalah bisnismen. Bisnis apa itu? Hah? Bisnis apa? Bisnis biasa usaha. Usaha kecil-kecilan. Jadi kembali lagi gimana sih, udah diblokir sama Mas Karyo. Kayak apa ya, kayak pacaran putus tengah jalan diblokir, main blokiran gitu. Jadi kayak nggak dibilang nggak dewasa, mungkin saya yang nggak dewasa gitu. Mungkin saking bencinya mungkin sampai diblokir. Dari sinilah saya niat, kasih saya waktu 1 tahun lah, saya akan lebih tinggi penontonnya daripada Mas Karyo. Kita liatin. Kesalip nggak kira-kira ya? Salib guru. Yang benar. Salib. Oh, Bismillah guru. Bismillah guru. bisa nggak kita nyaingin Mas Karyo? Bisa guru. Tukang tidur aja. Gimana mau bisa kayak Mas Karyo, piwernya orang tidur. Halu mulu, halu. Datengin dukun yang real, para santri, kasih tahu Intan. Siap guru. Bisa nggak kita ngalahin Mas Karyo penontonnya? Bisa guru. Nah, kita bersaing secara Sehat. Secara jantan, sehat secara dan sehat. jantan. Wah, hebat santri aing orang jantan. Oh, Secara Ngopi, bro. jantan, jangan saling menjatuhkan. nah, itu dia. Ya, Di sini kita nggak menjatuhin Mas Karyo. nggak menjatuhkan sama sekali ya, nggak ada niat, Ada dukun real guru. Dan nggak ada niat buat menjatuhkan sama sekali. Lanjutkan Ki, amin. Yang penting jangan cari janda mulu Ki. Nah, gitu. Nah, intinya sampaikan salam saya kepada Mas Karyo, salam hormat, salam takdim, salam persaudaraan sedunia ya, seperti yang sering diucapkan oleh beliau. Salam blokir. Salam blokir dunia ya. Salam blokir dunia Aduh. perhaluan. Jadi dibilang nggak sesuai sama yang terpampang di YouTube gitu. Salam persaudaraan sedunia untuk keluarga besar, bla bla bla. Diblokir. Kocak gitu loh. Nggak, oke, no problem. Itu intern. Kita akan terus, bukan berarti kita berhenti nge YouTube, tetap lanjut. Dan salamkan juga salam saya kepada Gus Idris, Ki Mercon mohon maaf ya. Ya pengen ketemu lah intinya, pengen ketemu sekedar ngopi gitu. Insya Allah Gus Idris paham sama saya. Insya Allah, insya Allah. Nah, sekarang kita ngopi GNS ya. Kita bukan berarti Ki Mercon begini ini. Oh, ini semenjak pulang dari GNS Ki Mercon radikal katanya. Buset, di WhatsApp banyak. Ki Mercon jadi radikal, Ki Mercon jadi tukang gibah. Ih, Ki Mercon tahu lah mana yang gibah, mana yang jatuhin orang, enggak. Nah, jadi kepada para penonton Ki Mercon, inilah yang terjadi antara Ki Mercon dan Mas Karyo. Mulai besok, kalau Mas Karyo disekap dan lain sebagainya oleh Kuntet, percuma minta tolong ke Ki Mercon, jangan. Bukan ngelarang sih, enggak. Enggak. Dan mustahil, karena Benar. konsepnya itu nggak dengan Ki Mercon gitu. Mas Iya. Karyo nggak pengen ada Ki Mercon di situ. Settingannya nggak pengen sama Ki Mercon. Jadi intinya Mas Karyo ya udah begitu aja, pengen Iya. dia pengen sendiri Ya, mungkin. pengen sendiri. Pengen sendiri. Mungkin Ki Mercon masih Nggak kecil. terlibat dengan orang lain. Iya. Karena apa? Di WhatsApp juga banyak. Di Goa sama Mas Karyo di Goa. Saya balesin aja. Saya bilang nggak bisa gitu aja udah. Ini rame amat bantu GNS katanya. GNS kenapa GNS? Pingsan guru. Pingsan? Pingsan. Iya, lawan dukun yang datang ke rumah itu guru. Dukun mana ini? Datang ke rumah tadi guru. Kan tadi teleponan sama guru. Ini Iya, habis teleponan tadi. tadi Habis teleponan sama guru. Pingsan guru katanya. Pingsan? Astagfirullahaladzim. Ya kita doain aja, coba kita lihat. Masa sih pingsan? Wah, mungkin masih lelah kali GNS-nya. Bisa jadi guru kan dia kalau lawan kita tuh. Oh, iya, habis-habisan kan ngelawan Kidarto itu. Iya. Iya. Habis-habisan dia. Ini selalu momennya momen yang nggak enak nih. Dari dulu saya ngincar pengobatan Gus Samsudin ini. Gimana sih caranya mau menjatuhkan tuh pengobatannya?
Bukan berarti saya benci, Iya. bukan berarti saya sirik. Tamu Gus Samsudin lebih banyak dari saya. Enggak, saya mah. Saya bisa makan tanpa tamu. Gitu loh. Nah, enggak cocoknya, enggak pasnya selalu aja ada hal-hal yang enggak pas. Dibantunya sama Gus Idris lagi. Seolah-olah kesannya Kim Merchon benci lagi sama Gus Idris, padahal enggak gitu. Padahal nggak gitu penonton. Nah, ada momen wah nih Gus Samsudin tepar kan, Kim Merchon hantam nih pengobatan halunya. Aduh, di situ ada Gus Idris lagi. Ini mah fokus ke pengobatan Gus Samsudin. Pengobatan fokus nih penonton ke pengobatan Gus Samsudin. Bukan ke Gus Idris. Ya. Baik, Kim Merchon baik dengan Gus Idris. Nah, itulah sahabat ya. Ternyata spiritual saat ini sedang kadang-kadang spiritual tuh nggak tulus semuanya. Collab pilih-pilih. Ya. Kayak si Boker. Ya, si Boker tuh. Saya mah bukan dendam nih. Kim Merchon collab milih-milih sekarang mah. Ya, ya. Milih-milih, kita harus seleksi, nggak sembarangan. Kita harus pakai prinsip GNS gitu. Karena dulu Kim Merchon siapa aja yang mau collab berangkat, siapa aja yang mau collab berangkat. Ini orang Kim Merchon orang-orang tersakiti. Dulu kumpulnya nih Joker, KBK, Tompel, Kapalang aja, Yuda di situ. Nggak pernah ngundang Kim Merchon. Is okay, no problem, gua bantai semuanya. Ya karena Kim Merchon kuat, ada GNS. Ya. Nah, mikirin nih nanti kalau nggak ada GNS, modal saya. Nah, makanya jangan digagalin sama GNS. Apa kata GNS, ikutin. Baik guru. Insya Allah GNS itu orang baik, nggak mau menjatuhkan kita. GNS masih ngeliat Kim Merchon sebagai ustadz, dia bilangnya gitu. Sering Insya Allah. ceramah. Iya, GNS menghargai Kim Merchon meskipun kadang-kadang ton halu aja kamu con ngomongnya gitu kan, tapi GNS baik. Baik. Nah, benar, penonton benar. harus tahu YouTuber spiritual itu milih-milih. Ya. Ya kayak Kapalang, kayak Mbah Tompel, Yuda, KBK. Itu kalau punya konsep YouTube, mereka aja gitu. Nggak mau ngajak yang kecil-kecil. Beda dengan Kim Merchon, harus siapa aja. Yan Guru masuk, Kang Oman masuk, Raden Sawal masuk, Abah Menel masuk, dan yang lainnya hai. Berarti nggak apa itu? Berarti nggak pede, tergantung GNS. Gitu. Jadi kita punya mata untuk melihat, Nah, kita punya hati untuk merasakan, kita punya kaki untuk melangkah. benar. Kita udah sama-sama dewasa. Kim Merchon ini pengalamannya insya Allah banyak. Dendam mah nggak ada, dendam mah nggak ada. Cuman Kim Merchon saat ini mau membuktikan lah, mumpung ada GNS gitu. Bukan berarti kalau nggak ada GNS nggak pede. Enggak, bukan begitu. Kan kita harus seiring sejalan, harus ada Nah, partner gitu loh. partner intinya mah. Emangnya Ujang Bustomi, kalau Ujang Bustomi jangan dibilang lah. Beliau mah dari awal sampai akhir gas terus. Gas terus. Gas terus. Ya kadang-kadang sesekali dengan Pranaleo, Ya, dengan Limbat, PPL, Limbat. gitu kan. Ya. Ya tetap Ujang Bustomi juga butuh support dulu juga Ya. gitu. Nah, artinya ini lab curhatan lah, lebih ke curhatan, lebih ke apa ya? Lebih kecurhatan biar penonton tuh tahu nih Ya. bahwa di sini permasalahannya sama Ya. Mas Karyo. Nah, jadi nanti biar nggak ada yang diomongin lagi tentang Mas Karyo. Jadi penonton udah tahu nih permasalahannya. Gitu. GNS kenapa ya, Tar? Saya mau telepon nggak berani saya. Biarin dia lagi sih. Pingsannya udah digotong belum keluar? Udah guru, udah ke mobil. Coba dipantau, udah keluar rumah dukunnya belum gitu? Maksudnya apa, pingsannya di dalam rumah? Kalau di dalam rumah kita susul sekarang juga, nggak ada urusan. Benar. Karena hula-hula ini. Nah, Kim Merchon nggak mau disalahin ya. Kalau ditegur mau, disalahin nggak mau saya. Dan Kim Merchon di sini nggak merasa paling benar. Tadi udah dijelasin dari awal sampai akhir, Kim Merchon di sini nggak mencari kebenaran. Kim Merchon banyak salah. Karena orang kalau udah ngerasa paling benar, nggak pernah salah, ngerasa benar aja iblis. Iblis gitu, selalu benar aja anggapannya. Biarpun salah tapi selalu membenarkan diri. Iya, itu iblis namanya, sahabat. Kim Merchon kenapa nggak baca komen? Saya baca. Wis, Sapulidi nih, lupa. Sapulidi. Iya, adeknya GNS. Oh, adeknya GNS. Iya, Iya, iya. Sering lihat. Sapulidi, Aduh, adeknya. Hah? ini guru. Waduh, ya Allah, kasihan amat ya. Tuh GNS, sahabat. Udah keluar ya? Udah tuh guru, udah keluar. Lelah ini GNS ini. Ada kameramennya ya? Coba nanti kita hubungi ya. Baik guru. Coba kita telepon, aktif nggak?
Mudah-mudahan selamat lah. Bentar dulu. Mudah-mudahan selamat, kita tunggu kabar Amin, baiknya amin, dari amin. GNS gitu ya. Hmm. Tadi ada Sapu Lidi, saya pengen silaturahmi lah ke Sapu Lidi. Sapu Insya Lidi Allah ya ini nanti. salah satu anak didik daripada GNS juga dalam ber-YouTube, dalam pengalaman, Ya. dan sudah dianggap adeknya. Saya bilang gini ke GNS kemarin, Gus, Sapu Lidi dulu nantangin saya pakai golok, Gus. Saya pengen dipertemukan, Gus, dengan Sapu Lidi. Padahal saya bukan mau nantang loh, Ya. pengen ngobrol aja, asik-asikan. Kata GNS gimana? Oh, kamu jangan macem-macem sama Sapu Lidi, kamu urusannya sama saya. "Ya, Gus, siap, Gus," kata saya. Maksud saya pengen ketemu, ngobrol, ngopi lah gitu ya. Ya. Lagi pada ngopi Sapu Lidi, we, wong kita galo ngopi. Sapu Lidi kan alhamdulillah bisa sukses. Iya bro. Kita harus, Kim Il Sung kalah sama Sapu Lidi. Sapu Lidi pendiriannya udah kuat, beliau ya udah bertengger lah di YouTuber besar, Iya. viewer stabil, Harus stabil. jebolan GNS. Nah, kita harus berkaca pada ke situ. Sekarang Mama Karyo mana sih yang bisa langgeng terus? Hah? Ya, Kalau nggak pinter-pinter kita mah, Ya. bener nggak? Bener bro. Bunda Mawar selalu berdampingan dengan Mama Karyo. Coba jauh aja nggak bersama, nggak bisa. Nggak bisa, sulit. Ada apa? Ada misteri apa di balik semua itu? Mikir pakai otak. Udah, jangan pakai Mama Karyo lagi. Bukan berarti Mama Karyo jelek. Enggak. Coba pikir deh. Siapa partner daripada Mama Karyo yang sukses? Harus selalu dempet aja sama Mama Karyo. Yang bisa berjauhan ya. Iya, nggak bisa berjauhan. Coba. Kemarin guru deket rame pulang sepi guru. Iya, deket rame, pulang sepi. Iya guru. Ketika deket banyak gaya. Iya. Orang-orang yang deket sama Mama Karyo, ketika dengan Mama Karyo lupa daratan, belagu. Ketika jauh sama Mama Karyo nggak ada apa-apanya. Sepi guru. Sepi. Gitu. Konten di dalam mobil aja sepi guru. Nah, itu ada apa? Gitu loh. Siapa? Komando PSS udah hilang, nggak ada. Bukan guru. Oh, itu ya. Gitu loh. Banyak yang gagal. Iya. Ada apa? Harusnya mikir. Lah kalau wala kuatak kita bilang, kalau kata Pak Jokowi. Gitu. Didikan GNS, Sapu Lidi berhasil satu. Abah Menel insya Allah kita doain sukses. Gus Herman sukses. Rumadi sukses. Bahlurah sukses. Terus Wahyu PCLE. Nah, sekarang kita ke situ. Kiblat kita, saudara kita, tetap semuanya saudara, cuman konten udah diblokir, WA saya diblokir. Aduh, Mas sehat Mas? Slow Mas ya. Ini terakhir lah ngebahas sama Mas ya, slow Mas. Maaf, Kim Il Sung ini ponakanmu Mas. Nggih. Aduh. Sapu Lidi aku fansmu. Oh, ada fans Sapu Lidi juga. Bacain komen dong, ini dibacain. Bacain kok, bacain Nah, komen. fokus aja ya Hula. Nah, betul. Sapu Lidi, Kim Il Sung akan memantapkan. Karena rame nenek gayung ini ya, nenek apa? Ini siluman. Nenek Bro. siluman ini, jiwa halu Kim Il Sung ini, ayo, jiwa halunya, gitu loh. Jiwa halunya ada. Makanya Kim Il Sung harus punya pendirian, harus fokus di Hula. Makanya jadilah video ini, gitu. Kita tunjukin bahwa kita bisa lebih sukses dari mereka. Nah, Amin, amin. kita bisa lebih sukses tanpa bantuan mereka. Dan kita dibantu oleh GNS, tim GNS, Sapu Lidi dan yang lainnya, gitulah ya. Dan spiritual lainnya. Apa Menel, Herman dan yang lainnya. Abah Sakti itu. Bukan berarti kita benci dengan Mama Karyo, enggak. Kita bersaing. Dimulai ya kasih waktu setahun lah. Ya. Viewer Kim Il Sung insya Allah melejit. Jangan setahun guru. Jangan setahun kelamaan. Mama Karyo sama Sapu Lidi hampir kalah. Iya guru. Udah sempat kalah kemarin itu viewernya. Ya, Sapu Lidi. Mama Karyo kesalip sama Sapu Lidi. Bong. Ya sekarang setelah collab dari Gus Idris naik lagi Mama Karyo. Amin, syukur alhamdulillah. Iya. Itu cuman kita buktiin bahwa Kim Il Sung sekuat tenaga akan bangkit, sekuat tenaga semampuku sayang, kan gitu. Karena apa? Di sini kan yang digaris bawahi artinya apa? Bukan menebar kebencian, enggak. Kita bersaing. Ternyata YouTuber di belakang ada persaingan. Cuman persaingan kebagi dua. Persaingan yang dibarengi dengan iri, hasud, dengki, fitnah, gibah, itu nggak akan lama biasanya. Benar. Tapi kalau persaingan sehat, dengan hati yang bersih, jauh dari kata syirik, suudzon, benci, hasud, dia nggak YouTube-nya tulus. Benar. Tulus saja hatinya, insya Allah dia akan langgeng Insya Allah, aman, pasti. seperti itu. Nah, kita ambil persaingan yang tulus, nggak boleh sirik, Nah, iri, persaingan sehat. gitu, dengki, udah kita menjalan aja. Nah, seperti itu. Hanya di sini kan penonton yang menilai. Nah, Jadi betul. penonton yang tahu. Penonton yang merasakan, yang penonton yang ngelihat, ya pokoknya penonton yang tahu lah. Seperti itu. Pinter-pinter Intinya. menonton.
Nah, pada penonton harus pintar-pintar. Telepon GNS ini, GNS juga yang ntar. Kita coba hubungi GNS ini nggak aktif sahabat. Coba. Nggak aktif GNS ini ya. Bukan gibah, ini fakta. Jadi aman. Tunggu mat pacul kan. Cangkemmu con kok bosok tuh. Ini netizen dari mana ini? Biasa guru tetangga sebelah. Tetangga sebelah ya. Guru. Banyak juga guru di pasukan guru tetangga sebelah. Ki khutbahnya stop dulu, cari tahu kabar GNS. Nanti ini tim Kimercon sedang menghubungi kameramennya, menghubungi santrinya. Karena Kimercon ada grupnya gitu loh. Jadi pemantauan dukun hula-hula ini melalui grup gitu, pemantauan gitu. Sapuli di channel, sehat selalu ya sahabat-sahabat semua. Golok udah diasah belum? Udah tak aso goloknya. Saya takut itu dulu waktu ngeliat video Sapuli di ya. Buset, sakti amatnya orang kembal kata saya. Kayak botol itu guru. Iya. Petung tang, peteng-teng weh. Sakti amat. Ini kebal beneran apa enggak ya? Setelah saya lihat-lihat, ketawa saya. Garang. Alhamdulillah udah sukses ya Pulidi. Alhamdulillah. Di sawah dia. Merton nih, Botol guru. Wah. gara-gara saya ada botol juga satu gitu kan. Mungkin sahabat-sahabat juga ada yang tahu video Sapulidi itu ya, yang pakai golok itu. Mantap, lemah ige. Ya mungkin real Mama Karyo tuh bukan halu. Terserah penonton tuh mah. Dah, kita mau fokus ke satu tujuan. Kita mau fokus di satu titik ya. Mudah-mudahan diridhoi Allah, mudah-mudahan menjadi keberkahan, mudah-mudahan aman lancar. Nanti kita hubungi, kita kumpulin Intan, Balap, Jamal, pendekar-pendekar yang udah saya percaya di YouTube, Amel, Mbak Amel, dan Mas Aji. Tuh kita punya 5 player tuh. Selain itu untuk saat ini tenggelam dulu, mengisi keilmuan dulu seperti itu. Puasa dulu gitu ya. Neng Bunga juga ada, Mbak siapa tuh Mbak Lia ada, cuman pada puasa dulu gitu. Jangan bilangin Mama Haluki padahal lu sendiri halu. Iya udah ini udah beres sahabat, udah beres. Di sini gini loh, penonton aman, janda aman, penonton aman, subscriber aman, semua aman. Is Kalau okay. dia bilang halo, gak mungkin yang nonton itu sampai 3.000 sahabat. Ya. Ini masih rame aja jam segini ini. Saya simpulin ya, biar nggak salah paham. Kadang-kadang penonton mah salah paham. Nah, takut yang baru masuk nih belum nonton. Iya, Nah, takut. nanti ditonton lagi aja dari awal. Biar nggak salah paham. Saya tarik 3 kesimpulan dah benang merahnya. 1, ketika Mama Karyo disekap, muntah kecap, muntah darah, muntah apa, muntah beling ya, muntah caduk. Itu sia-sia lah kalau ngomong minta tolong ke Kimercon. Yang ada kalian malah benci ke saya. Ya. Karena apa? Kimercon nggak bisa nolongin. Karena konsep di YouTube Mama Karyo nggak mau dengan Kimercon. Nomor pribadi aja sampai diblokir. Jadi ketika ada Mama Karyo disekap, jangan minta tolong ke Kimercon. Itu akan bikin kalian benci aja sama Kimercon. Jangan sekali-kali ya. Yang kedua gitu juga sebaliknya, ketika Kimercon kalah sama dukun, jangan lari ke Mama Karyo. Karena percuma, Mama Karyo nggak akan menolongin. Nomornya ada diblokir. Nomor diblokir? Nah, Gimana mau nolongin? Kimercon diblokir sahabat sama Mas Karyo gitu. Kalau Kimercon sih oke, no problem. Untuk yang pertama ya fokus gitu ya. Mafhum, bagaimana kalau Kimercon disekap? Lebih baik lapor ke siapa? 1 mungkin yang terdekat dulu ya, GNS jauh dong di sono. Ya. Abah Menel Cilegon deket. Abah Menel, Gus Herman, Rumadi, GNS, Sapulidi, atau hubungin ke situ aja kalau ada permasalahan apa-apa, karena kita satu jaringan gitu. Satu jaringan. Yang kedua nih benang merahnya adalah kepada Gus Idris. Kimercon alhamdulillah, mudah-mudahan diridhoi Allah nih persahabatan Kimercon dengan Gus Idris selama ini di YouTube ataupun di luar channel. Baik, mantap, mergotok. Masih tetap berjalan Islamiyahnya. Iya, Gus Idris masih ada gitu. Terus yang ketiga adalah
Apa yang ketiga? Simpulin dong, santri apa? Dari obrolan tadi harus bisa menyimpulkan. Ya intinya kita saling dewasa. Saling dewasa, Pengen namanya menang sendiri. Ya, Kita tuh menang masalah sendiri. harus diobrolin dengan baik-baik. obrolin benar. baik-baik Iya. gitu ya. Nah, jadi di WhatsApp ya, di WhatsApp maupun di komen, kalau bisa sih jangan bahas masalah Mama Karyo ya. Iya. Yang ada kalian malah benci nanti sama saya. Padahal kenyataannya kita udah nggak ada kontrak kerja lah di YouTube gitu Iya, kan, seperti ngomong itu. gamblangnya Ah. mah. Gitu. Salam buat Intan ya, nanti disalamin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya. Oh, yang ketiga ini kesimpulannya dah. Saya simpulin sendiri nih. Ya, permintaan maaf. Iya. Permintaan maaf dan terima kasih banyak kepada orang-orang yang membesarkan saya. Mudah-mudahan menjadi pahala buat membesarkan nama saya. Amin. Gitu. Itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.